Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Windy Mayang, tentunya berbagi informasi tentang kesehatan di Fisioterapi Indonesia. Kali ini aku lagi di balik layar karena lagi kesehatannya kurang bagus. Nah, ini dia sama Bang Rizky Kai. Asalnya dia dari Samarinda, lulusan fisioterapi D4 dan sekarang sedang melanjutkan S2. Luar biasa ya. Belakang ini ada pos campak dan akhirnya merasakan kaku terhadap badannya. Ini nggak tahu bahwa campak ini itu bisa mengakibatkan sakit terhadap badan persendian karena kita meminta untuk salah satunya database pemeriksaan darah. Oke, yang jelas untuk yang nonton ini apabila sakit abis makan banyak daging atau jadi kolesterolnya tinggi, asam uratnya tinggi juga dan bisa mengakibatkan sakit-sakit badan, boleh deh langsung fisioterapi minimal di stretching ya. Sakitnya? Enggak. Tadi diginiin sakit kan? Tadi ditekan sakit. Nah itu. Ini masih. Tadi segini aja sakit. Sekarang udah segini. Gue tambahin dong ya. Sakit nggak? Belum. Ini. Mulai berasa sedikit. Ini sekarang belakang. Kalau digituin belakang bukan enggak semakin. Ya. Ininya Tarik ya. Sakit nggak? ya. Sama yang pertama sakit nggak? Yang pertama tadi lebih. Ini lebih sakit. Enggak, ini enggak. Dia mendingan. Ini sekarang nggak ada rasa sakit ya, kalau tariknya begini. Yang sakit tuh yang sisi sono kalau ditarik. Ini. Nah ini. Banyak pasien menanyakan kalau misalkan keluhannya lebih satu langsung digarap semuanya sebadan apa gimana. Jadi kita nanganin pasien itu per regio. Jadi misalkan sendi engkelnya aja, lututnya aja, ya pinggang aja. Nah tadi kan ditanya bagian yang jempol udah enakan apa belum? Enakan. Terus pasiennya bilang masih sakit mas. Nah kita bingung yang mana yang masih sakit. Kelingking belum dikerjain pak, sabar ya. Ya sebenarnya pos campak. Cuma kan beliau nggak tahu nih apakah karena campaknya jadi radang sendi, terus semua sendinya kaku dan nggak enak digerakin. Bisa juga kan aliran darahnya nggak lancar. Beliau kan belum cek nih dari gula darah, kemudian kolesterol, bisa sakitnya juga. Terus juga nggak tahu nih ada lewat penyakit keturunan apa enggak. Makanya kita coba mobilisasi dulu, kita stretching, kita elevasikan. Semoga bisa membantu. Bismillah. 3 kali. Bismillah 3 kali bisa nggak? Oh dibalik begini. Nah yang sebelah lagi nanganin pasien ITB. Coba bang kita. Oke. Ya. Murni spasme apa ini kayak? Apa karena Agnes dia malah harus stretching ya. Minimal sehari sekali aja 5 sampai 10 menit. Baru bangun pagi gitu. Ya.
Air putih jangan lupa sebelum aktivitas. Ini buat ngerangsang cairan sinovial di cairan sini sama aliran darah juga. Nanti jangan lupa ini ditinggikan, ganjalin bantal segini ya. Sakit banget. Sakit banget kok. Tahan dikit. Semua badan, semua sendi. Tapi persendiannya nggak tight banget kan? Ya berarti ada. Iya. Bang, nanti kalau juga di rumah sering tengkorak begini, kasih begini aja terus naik turun aja. Kan di jempol kan gini-gini. Ini kan? Iyalah. Nyetrum nggak? Nyetrum nggak bang? Kayak Ini lu. bukan nyetrum ya, Kayak ke saya. kayak titik itu tuh ditusuk gitu pakai paku atau jarum gitu. Sakit ya? Tidak ada paku. Ada listriknya. Habis mana sini? Outsole-nya. Nanti di rumah cek bang. Soalnya kakinya melintir begini bang. Nanti cek outsole-nya ya. Sakit banget ya. Iya. Gak pernah stretching. Sangkutnya tinggal sedikit di sini aja bang. Disclaimer ya, ini bukan sprain ankle ya. Hati-hati. Dan bukan juga tendon Achilles. Bukan juga tibialis anterior. Udah mepet, naik sedikit. Tapi masih terkontrol lah ya. Masih sekarang belum cek juga nanti saya cek. Iya, 6 tahun ya bang. Nggak pernah cek. Ini tangannya belum sempat dikerjain lagi. Leher juga, bahu. Next project. Masih lurus ini. Ya, sip. Ya, sip. Dinamis. 1, 2, 3. Ini sampai 8. Kalau 8 nggak kuat sampai 5 aja. Ketarik banget. Ya. Itu buat apa Ki? Bisa buat sprain ankle nggak? Bisa kalau semisal sprain ankle-nya bermasalah sampai ke gastro. Oke. Yang sering kram tuh, yang sering kram betis. Ya, sindrom. Ya, ketarik banget kan? Ya, sebelah lagi. Nah, posisinya begini. Ketarik banget. Sininya kan nggak enak ya. Coba sampai 5 dulu. Turun. Nah, ini juga penting buat pumping ini. Aliran darah di sini nih biar pompa, jadi aliran darah sampai 20 kali. Kalau sudah baru kiri kanan. Fungsinya buat apa Ki? Proprioceptif nih, buat kayak aproksimasi. Ini sih sakit sih enggak, tapi ada rasanya. Kayak apa rasanya? Kayak ada
neken gitu. Hmm. Nah, cuman nggak sakit. Cuman ada neken. Ini fungsinya buat stimulasi dari aliran darah sama dari persendian bang. Jadi kalau misalnya kayak contoh kita pasien stroke nggak bergerak, itu kan perlu digerakin dirangsang sendinya. Jadi nanti dia bisa aktif. Aktifnya apa? Hormon, metabolisme, aliran darah. Simple sih. Cuma kalau orang What? fungsinya stretching juga kak sama. Cuma positioningnya yang beda. Jadi nanti posisi baring, posisi duduk, posisi berdiri itu semua bisa stretching. Nggak ada alasan nggak stretching, itu aja. Jadi kalau nanti di rumah ditanya, latihan nggak? Oh nggak latihan. Kok bisa? Nggak tahu caranya lah. Semua posisi kan bisa. Nanti sebelahnya. Ini untuk kondisi cedera apa aja? Bisa hamstring pendek, bisa ini juga untuk kondisi apa? Post ACL bisa juga. Tapi sesuai kondisi kan. Kalau memang permasalahan di bagian hamstringnya pendek, gastroknya pendek juga, stretching ini bisa bantu. Ini juga bisa buat saraf kejepit sih. Cuma nanti dilihat lagi saraf kejepitnya itu karena apa? Oke, good. Sel dia kah, HMP kah? Mana? Enak? Benteng. Nanti yang buat nambah tenaganya latihan kayak nginjak drum tadi ya, tapi jangan kuat-kuat. Ya, pelan-pelan aja, berirama. Takutnya nanti kalau misal kuat, sembuh kekuatannya, tulangnya radang. Karena kehentak gitu kan. Yes, betul. Udah. Kain dia ada tambahan. Enggak, bagus sudah cukup. Menurut Koko gimana nih? Udah mendingan. Oke, thank you. Terima kasih yang sudah nonton sampai akhir. Mohon maaf, aku hari ini nggak bisa on cam dulu. Jangan lupa di subscribe channelnya, di like dan di komen. Dan ini ada beberapa sosmed WM Pemuda dan WM Kemang. Kalau masih ada yang nanya di komentar, waduh, berarti nggak nonton sampai akhir nih.